Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel YouTube Bimbel CPNS Kedinasan. Materi SKB PGSD 2020, pembahasan tryout member 5 SKB PGSD Pedagogik. Oke, langsung saja ya. Nomor 1. Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan. Nah, ini kata kunci ya. Gurunya harus menyesuaikan. Jadi cari aja jawaban yang menyesuaikan. Yang A, tidak menganjurkan, salah ya. Ini salah yang A. Oke. Yang B, membebaskan. Oh, tidak mungkin membebaskan ya. Nggak boleh. Yang C, mengintegrasikan. Oh, cocok ya. Yang D, guru melarang. Oke, jawabannya adalah C ya. Jadi kata kuncinya menyesuaikan. Oke, ini harus pandai melihat kata kunci kalau soal-soal pedagogi ini. Oke, nomor 2. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret. Konkret artinya nyata, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan ya. Tadi konkret artinya nyata, cari aja jawabannya B ya. Oke, langsung kita ke nomor 3. Ayat ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Jadi ini kata kuncinya menyusun konsep. Menyusun itu konstruk, menyusun, membangun. Jadi konstruk ya, cari aja bahasa konstruk. Oke, jawabannya C ya. Ini jawabannya C. Behavioristik itu artinya hasil belajar. Ini siswanya pasif ya, tidak aktif. Ini pembelajaran lama itu kan. Kognitif itu artinya proses. Jadi ini tidak mementingkan proses, yang ini mementingkan proses. Konstruk artinya itu menyusun konsep-konsep kegiatan ilmiah. Humanistik menggembirakan, memanusiakan manusia, manusia, mengembangkan potensi manusia. Cyber pengolahan informasi. Oke, jadi kata dari bahasa yang ini 5 dapat diketahui artinya. Oke, jadi menyusun itu konstruk ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Di dalam proses pembelajaran para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan. Nah, ini tadi ilmiah, ini ilmiah berarti konstruk juga, ya. D ya. D juga ya. Ini ilmiah berarti dia konstruk, menyusun konsep-konsep secara ilmiah. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk. Oke, produk langsung aja PJBL ya. Memiliki masalah. Jadi jawabannya adalah B. Kata kuncinya adalah produk. Ya, bermain peran itu biasanya di bahasa Indonesia atau PPKN, misalnya drama atau apa proyek ya. Kontekstual itu pengetahuan dengan penerapannya pada sehari-hari. Bekerja sama mencapai tujuan bersama itu bisa kooperatif. Yang E, pembelajaran diskusi online. Oke, jawabannya jadi adalah B ya, pembelajaran berbasis proyek, karena kata kuncinya produk menyelidiki masalah atau menyelidiki masalah itu bisa merencanakan, mengolah data. Itu ya, banyak ya kalau kalau PJBL nih ya hasilnya produk, tapi bisa jadi dia menyelidiki masalah secara ilmiah, menyelidiki masalah, membuat perencanaan, itu banyak lah, membuat laporan, mengolah data dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya nomor 6. Bacalah KD bahasa Indonesia berikut ini. Menyajikan. Nah, ini kata kuncinya. Ini kalau misalnya main KD ini, cari kata kuncinya. Menyajikan. Menyajikan itu indikatornya yang mana coba? Menyajikan, menunjukkan. Bisa jadi ya menunjukkan ya. Ini bisa jadi menunjukkan, menyebutkan salah ya. Karena kata kunci menyebutkan salah yang sama arti dengan menyajikan. Mengidentifikasi salah ya. Oke, salah. Memahami, menyajikan kok memahami, salah juga ya. Berarti tinggal menunjukkan dan mempresentasikan. Yang mana dia menunjukkan sikap percaya diri, cak ya. Ini menunjukkan sikap percaya diri. Sedangkan KD-nya hasil identifikasi, berarti harus sesuai. Oke, jawabannya E. Lanjut kita ke nomor 7. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan fungsi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia, dengan kata lain mampu mengomunikasikan secara efektif baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di atas adalah
Oke, yang A, peserta didik mampu berkomunikasi, masuk ya, secara efektif, masuk ya. Yang B, peserta didik menghargai, masuk juga ya. Yang C, ya nggak ada fonem sini, nggak ada itu yang memanfaatkannya. Jawabannya C ya, yang tidak termasuk. Oke, karena di situnya tidak ada kata fonem morfologi yang ada ya. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut kita ke soal berikutnya. Seorang guru kelas 4 akan membelajarkan KD menentukan pokok pilihan dalam teks lisan dan tulis. Instrumen yang tepat digunakan untuk mengukur kesiapan kompetensi tersebut adalah, coba, observasi nggak mungkin ya, observasi nggak mungkin, jawabannya pilihan ganda. Observasi nggak mungkin karena pengamatan. Wawancara itu percakapan antara dua orang mendapat informasi, salah juga. Angket itu pernyataan tertulis yang diisi, salah juga. Portofolio rekamannya, itu salah, jawabannya adalah A ya, soal pilihan ganda. Oke, nomor 9. Seorang guru kelas 3 sedang menilai hasil wawancara siswa secara tertulis berdasarkan KD-nya. Menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Salah satu indikator penilaian ya, indikator penilaiannya kan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, berarti berhubungan dengan itu. Coba yang A, penampilan. Tidak ya, karena nilai adalah menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang B bisa jadi. Yang C, ketepatan narasumber ya, tidak ya. Ketepatan intonasi ya bisa jadi. Keluasan informasi salah ya. Jadi jawabannya antara D dengan B. Jadi yang paling masuk ya B ya, ketepatan menggunakan kalimat efektif. Oke, nomor 10. Bu Santi akan merancang perencanaan pembelajaran kelas 4 untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD. Menata informasi ya, kata kuncinya menata. Jadi cari aja kata yang sama dengan kata menata. Menata itu apa? Menyusun. Ya udah, jawabannya di menyusun. Menggali nggak mungkin, membuat apalagi, memperjelas, membuat lagi. Oke, jawabannya menata. Jadi menyusun. Jadi ingatnya gitu. Cari aja kata yang sama dengan KD itu, membuat indikatornya. Oke, lanjut ya. Nomor 11. Pak Sandi melakukan pelajaran dengan penerapan pendekatan world language adalah pembelajaran bahasa menyeluruh. Berikut ini adalah langkah inovatif utama. Jadi yang pembelajaran bahasa ya. Nomor yang A, mempersiapkan interaktif. Nah, nggak mungkin CD-nya disiapkan langsung, salah lah, harus siswanya yang inovatif. Yang B, menugasi siswa sendiri cerita anak internet, mengakses sendiri tayangan video cerita anak internet, lalu siswa diminta membuat cerita sejenis. Bisa jadi ya. Yang mengevaluasi nggak mungkin, acok ya. D, menugasi siswa mengenai tayangan video sesuai, banyak kali yang terjadi. Oke, yang E, menugasi siswa membaca komik digital, lalu siswa diminta menulis. Nah, ini ceritanya tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri. Ya, inovatif ya. Oke, jawabannya karena di sini langkahnya inovatif. Ya, E, jawabannya inovatif, menggunakan bahasanya sendiri. Oke, kita nomor 12. Jika dalam pembelajaran PPKN di sekolah dasar guru ingin membawa peserta didik dalam situasi nyata dan menerapkan hubungan antara pengetahuan. Nah, ini menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyatanya, berarti kontekstual ya, kontekstual. Ini menghubungkan pengetahuannya dengan dunia nyata, penerapannya. Oke, nomor 13. Media pembelajaran PPKN yang dapat tepat diberi pergunaan dalam kegiatan pembelajaran dengan indikator pencapaian, menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ya, menjelaskan. Ini tadi kompetensinya menjelaskan norma-norma yang berlaku untuk mewujudkan keadilan. Dan materi pembelajaran tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adalah, coba yang A, PowerPoint tentang norma-norma tidak cocok ya. Jadi nggak lihat langsung, nggak masuk tuh. Video tentang pesta perkawinan artis, masa artis, salah juga ya. Yang C, video tentang prosesi adat perkawinan suku Bugis, bisa jadi ya. Yang D, PowerPoint tentang hakikat norma dalam kehidupan masyarakat, bisa jadi. Yang E, video tentang karapan sapi, ya nggak mungkin lah video karapan sapi ya. Jadi jawabannya tinggal C dengan D. Jadi langsung PowerPoint apa video yang paling mudah untuk pelajari ya? Videonya. Jadi jawabannya video tentang prosesi adat perkawinan suku Bugis, dan ini langsung dia ke masalah adatnya karena kan nikah itu pakai adat, jadi lebih ngerti. Oke ya, jadi jawabannya yang nomor 3 adalah C. Nomor 14. Di akhir pembelajaran tentang kompetensi dasar keterampilan berbunyi, menyaji hasil ya. Kata kuncinya menyaji. Menyaji cari aja yang mana dengan menyaji. Ya, mengemukakan ya. Jadi jawabannya E. Jadi kata menyaji sama dengan mengemukakan. Cari jawaban yang artinya kata kuncinya menyaji dengan sama arti dengan mengemukakan, sama ya. Jadi jawabannya E. Nomor 15, pembelajaran KD menyaji, lagi-lagi menyaji ya. Menyaji. Berarti cari aja yang menyaji. Mana yang menyaji?
Bagaimana penerapan silap? Bagaimana? Nah, ini presentasi kelompok udah ya, E ya, menyaji. Langsung aja jawaban E. Jadi kata kunci katanya menyaji, berarti saya cari yang sama dengan itu penilaiannya, indikatornya, tujuannya, oke ya. E jawabannya. Lanjut kita ke soal nomor 16. Jadi ingat ya, ini yang masuk banyak nanti di soal-soal PGSD ini pedagoginya adalah masalah taksonomi belum. Jadi pahamin aja. Pahami kata kuncinya, cari arti yang sama, oke ya. Nomor 16, pembelajaran KD memahami, ingat ya, ini memahami tata urutan peraturan undang-undang dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dilakukan penilaian, ingat penilaiannya. Memahami, coba memahami. Coba rubrik nggak mungkin. Rubrik itu apa? Karangan di media cetak. Jadi ada karangan dimuat di media cetak, salah ya. Yang B, tulisan ilmiah, ini namanya jurnal ya. Tidak mungkin juga memahami tata aturan. Salah ya, instrumennya. Jadi instrumen untuk mendapatkan nilai anak tadi ya nggak mungkin rubrik, jurnal. Observasi nggak mungkin, tingkah laku diamati. Oke, jawaban tinggal D sama E ya, D ya, soal isian. Kenapa? Karena memahami ya pakai soal isian aja instrumennya. Oke, D ya. Oke, lanjut dia nomor 20. Nomor 17, pembelajaran IPS yang dimulai dengan guru menjelaskan pengetahuan. Nah, ini menjelaskan pengetahuan tentang alat peraga pemilu seperti kartu suara. Ini ya, menjelaskan pengetahuannya. Menjelaskan. Oke, kalau tadi memperagakan maka jawabannya adalah demonstrasi, tapi menjelaskan itu jawabannya mana ya? Langsung aja model pembelajaran langsung. Kenapa? Kalau kontekstual itu pengetahuan dengan penerapannya. Kalau langsung guru menjelaskan lalu memperagakannya. Kooperatif itu bekerja sama, tujuan bersama, kelompok dapat reward ya. Demonstrasi itu memperagakan urutan melakukan suatu. Tapi kalau di sini guru memperagakan maka jawaban demonstrasi. Oke, yang E, discovery apa? Mencari dan menyelidiki masalah dan mengumpulkan konsep. Bedanya discovery dengan inquiry. Inquiry itu di dalamnya ada discovery. Inquiry itu lebih sistematis, lebih terencana ketimbang discovery, lebih ilmiah lah, lebih sulit tingkatan berpikirnya. Oke ya. Lanjut kita ke nomor 18. Setiap materi pelajaran memiliki tingkat kesukaan yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaan tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sel bawang merah, protozoa dan plankton. Ini kan sel bawang merah itu kan sama protozoa dan plankton itu tak bisa diamati dengan mata telanjang. Berarti jawabannya cari aja itu. Kalau kecil itu pasir ya, kalau besar itu tata surya. Membuat konsep astral itu peredaran darah dalam tubuh kita lah. Kalau konsep astral itu yang dalam tubuh kita lah, yang sulit untuk dijelaskan konsepnya. Jadi kalau tata surya itu ya besar, menampilkan objek yang terlalu besar. Kalau kecil itu pasir ya. Kalau misalnya ini yang tadi jawabannya tadi, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, harus pakai mikroskop. Oke ya, jawabannya D. Lanjut kita ke nomor 22. Penggunaan sedotan plastik ya, ini kelereng globe, gambar dalam pelajaran IPA dan IPS sebagai media sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal dengan tahapan ini ya. Penggunaan. Jadi cari aja jawabannya yang sama dengan penggunaan. Kemampuan mengoperasikan, yang ini salah. Dominasi, pengamatan salah. Pengamatan aja salah. Pengamatan salah. Penginderaan salah. Pengamatan. Oke, jawaban dengan mengoperasikan sesuai dengan penggunaan. Oke, jawabannya adalah D. Nomor 20. Suatu ketika guru SD ingin menerapkan teori penelitian tertentu untuk meningkatkan hasil pembelajarannya yang masih belum memenuhi KKM. Ini PTK nih. Guru menerapkan teori tersebut dalam kelas 4, namun hasilnya belum memenuhi target. Ya kalau belum memenuhi target ya di siklus kedua aja. Tapi nggak boleh diubah, nggak boleh mengganti. Ini salah nih ya. Menggantikan salah di siklus 2, berarti jawabannya nggak boleh ngulangin lah. Ini salah, jadi memodifikasi ya. C jawabannya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemurnian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif ya, bekerja sama, tujuan bersama, kelompok-kelompok kecil, melalui penentuan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan ya. Ingat nih, membuktikan berarti ini kooperatif bisa discovery, dalamnya bisa inquiry karena di sini menemukan, membuktikan. Jadi kalau membuktikan cocoknya apa? Yang demonstrasi tidak cocok ya, tanya jawab. Membuktikan ya eksperimen, langsung paham ya sesuatu kalau eksperimen. Lanjut ya. Jadi bisa dalam membuktikan ini ada discovery-nya, ada inquiry-nya. Karena discovery inquiry pasti kegiatannya eksperimen. Nah, tapi modelnya adalah kooperatif, bisa aja ya. Lanjut kita ke soal nomor 22. Seorang guru kelas 5 dalam pembelajaran IPS memulai pembelajaran menyampaikan beberapa penjelasan berdasarkan pokok-pokok materi pembelajaran, lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusinya
kelompoknya. Persentase ya udah jelas ya, model kooperatif ya, karena dia ini kelompok, persentase lagi, jadi jawabannya D. Oke, yang apa itu A? Kontekstual. Jadi konteks itu artinya pengetahuan penerapannya dalam sehari-hari. Direct tadi ya, seperti pemilu tadi, menjelaskan lalu memperagakan. Yang C berbasis masalah itu PBL ya, sama kayak yang G tadi. PBL itu keterampilan memecahkan masalah. Yang E berbasis project, ya ini proyek ilmiah menyelidiki masalah menghasilkan produk. Oke, nomor ya kalau PJBL itu bisa waktunya lama ya, karena merencanakan lagi. Oke, nomor 23 ini ya, nih masalah belum semua ya, belum semua. Coba nomor 23 disajikan KD menerapkan, ini tidak ada jawaban ya, tidak ada jawabannya di tryout 5 tadi, jadi diganti jawabannya. Menerapkan itu C3 ya, menerapkan, karena di sini arti menerapkan itu tidak ada di sini. Coba mengidentifikasi, tidak sama dengan menerapkan. Mencirikan tidak sama, menganalisis tidak sama, itu kelebihan C4. Menafsirkan C6 nggak mungkin. Jadi jawab menentukan ya, menerapkan menentukan itu sama ya, menerapkan. Jadi jawabannya ini menerapkan sifat-sifat cahaya. Oke, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitan dengan indera penglihatan. Jadi jawabannya E. Diganti ya. Oke, jadi tidak ada jawaban ya. Nomor 27. Nah, ini 27 ya, masalah tujuan pembelajaran. Indikatornya membuat laporan peninggalan kerajaan ya, manusia masa Hindu, Buddha dalam Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran. Tujuan pembelajaran adalah, tujuan pembelajaran itu memuat ABCD. Apa itu A? Audiens siswanya, behavior, condition, degree. A itu siswa, B itu perilaku spesifik, C kondisi, D tingkat keberhasilan. Oke, cari aja coba setelah berdiskusi, berarti ya ini kondisinya ya. Masuk, siswa mampu, ini perilakunya. Oke. Peninggalan kerajaan, ini siswanya masuk ya, siswanya masuk. Degree-nya menggunakan peta pikiran, oke ya, masuk ya. Ini masuk, oke. Yang B juga masuk. Oke, yang C juga masuk. Yang D tidak ada ya, tidak ada kondisinya, berarti salah ya. Ini salah. Yang E juga tidak ada kondisinya, salah. Jadi tinggal A, B, C. Lihat lagi indikatornya, membuat laporan. Coba membuat laporan apakah mengomunikasikan atau menulis atau menafsirkan ya? Ya jelas B ya, menulis laporan. Oke ya. Ini sesuaikan dengan indikatornya. Oke ya. Membuat laporan ya menulis. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. KD menyampaikan pengetahuan baru dari teks non fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Indikatornya adalah menyampaikan ya, kata kuncinya menyampaikan di sini ya. Cari yang menyampaikan. Coba yang A ya, A menceritakan kembali, bisa jadi ya, karena ditanya indikator. Oke, indikatornya. Kalau yang B itu tujuan ya, siswa dapat, ini tujuan, salah. Yang C ya salah juga ya, tujuan. Yang itu tujuan juga. Oke, tujuan pembelajaran. Tapi yang paling benar adalah tujuan pembelajaran adalah ini ya. Ini tujuan pembelajaran yang benar ya, Di. Kalau yang ini salah karena tidak ada, ini tidak ada degree-nya, ini tidak ada condition-nya ya. Tidak ada condition, tidak ada degree, ini tidak ada degree-nya. Yang ini semuanya ada, ABCD ya. Tinggal indikator, tinggal A dengan E. Merangkum, menyampaikan itu menceritakan atau merangkum? Ya, jelas ini ya, menceritakan. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut kita. Jadi kita cari aja arti yang sama dengan KD-nya. Kalau indikator tadi 29, KD menelaah ya, menelaah ini ganti juga kuncinya di soal tadi, di tryout tadi. Jadi C4 itu menelaah. Menelaah itu apa? Menelaah itu menganalisa. Jadi menelaah itu menganalisa informasi, menelaah landasan, jadi menganalisa. Jadi kalau cari aja menganalisa artinya. Coba siswa dapat, ini salah ya. Ini tujuan, menjelaskan ya, ini tinggal indikatornya ya. Ini indikator, ini indikator. Ini tujuan, ini indikator. Oke. Membandingkan, menjelaskan, menganalisa. Mana yang lebih tepat? Menelaah. Berarti menelaah itu yang menganalisa. Artinya sama dengan menganalisa. Berarti jawabannya adalah E. Oke ya. Nomor 27. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi untuk memudahkan siswa. Misalnya media gambar atau sistem peredaran darah ya, ini peredaran darah ya. Peredaran darah itu dalam tubuh kita, berarti konsepnya abstrak. Jadi membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi jawabannya C ya. Tadi sudah dijelaskan, C jawabannya. Oke, nomor 28. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan kreatif. Memecahkan masalah dalam sehari-hari ya, secara real. Berarti ya problem solving, karena ini memecahkan masalah dalam sehari-hari. Role playing, bermain peran. Inquiry tadi sistematis. Ini perencanaan. Inquiry itu lebih ilmiah lah. Inquiry lebih ilmiah, sistematis ya, secara ilmiah dia. Victor ini gambar, kontekstual tadi pengetahuan penerapan dalam kehidupannya.
Sekali lagi tadi role playing bermain peran, inquiry itu sistematis ya, penyelidikan masalah tapi lebih ilmiah ya, lebih ilmiah. Oke, problem solving itu tadi tuh jawabannya. Masalahnya ada solusinya dihadapi secara nyata gitu. Oke, Victor ya, gambar kontekstual, konteks tadi pengetahuan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jawabannya adalah C, problem solving. Oke, nomor 29. Pada saat mempersiapkan pelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran, menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru ya. Media itu harus apa media? Coba yang A, guru harus mengetahui latar, nggak mungkin. Yang B, guru mengetahui cara mengevaluasi, tidak mungkin. Yang C, guru harus memahami karakteristik, udah jelas ya. Karakteristik dan media, jawabannya adalah C. Nomor 30 terakhir, pada proses pembelajaran seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa ya. Perilaku pasti observasi, jawabannya adalah A. Oke ya, kalau KD tadi ke indikator. Jadi KD misalnya tadi menelaah, cari aja yang kata yang sama dengan menelaah ya. Kalau jadi gampangnya gitu. Kalau indikator ketujuan, cari yang ada ABCD-nya. Cari yang ada ABCD-nya tapi jangan diubah. Misalnya indikatornya indikatornya membuat laporan berarti menulis laporan gitu kan. Jadi harus sama ya, harus sama aja ya. Oke, jadi misal tadi ya. Misalnya tadi menganalisa. Jadi misalnya KD menganalisa. Kalau KD menganalisa, berarti cari kata yang sama dengan menganalisa. Misalnya indikatornya menelaah. Kalau tujuannya berarti semuanya masuk A, B, C, D. Oke ya, bisa dipahamin ya. Kalau misalnya ribet nanti saya kasih video lagi tentang membuat RPP, mengaitkannya dengan belum tadi. Oke ya, sampai sini dulu materi hari ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mensubscribe video channel ini. Dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah mendukung. Jangan lupa like dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.